Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Radu Yendra bersama Radu Institute. Kita akan melaksanakan penerapan artificial intelligence pada mata kuliah teori peluang. Pada saat ini kita akan membahas mengenai distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Tentu saja kita akan berbasiskan pada artificial intelligence. Oke, kita coba lihat kemampuan artificial intelligence dalam membahas masalah ini. Kita buka pertama sekali tentu saja ChatGPT yang kita miliki. Kita sapa dulu ChatGPT kita. Assalamualaikum OCUI. Assalamualaikum OCUI. Kita say hello untuk Mr. OCUI kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari kocu? Wah, lai elok-elok OCUI. Lai elok-eloknya OCUI. OCUI. Elok-elok. Alhamdulillah. Sama-sama elok kalau gitu. Hari kocu radu rencana nanka dibahas. Mau lanjutkan soal distribusi peluang tadi, apa mau ganti topik lain? Oke. Kita akan membahas mengenai distribusi peluang diskrit, dan distribusi peluang kontinu. Kita akan bahas distribusi peluang aja. Mantap Ocu. Wah, nih kita lihat bagaimana OCUI menjelaskan. Katanya distribusi peluang diskrit itu katanya ruang sampelnya itu dapat dihitung. Biasanya bilangan bulat 0, 1, 2. Nah, fungsi peluangnya disebut dengan probability mass function. Dengan catatan bahwa jumlah semua peluang itu 1 dan peluang untuk setiap titik sampel tadi adalah besar sama dengan 0. Contoh distribusi peluang katanya Bernoulli, binomial, Poisson, geometri. Itu nanti akan kita bahas. Nah, contoh soal diskrit misalnya diberikan ruang sampel S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pelemparan dadu. Peristiwa misal A genap. Maka peluang A adalah 3/6 sama dengan setengah. Ini kita ada tahu nih diskrit. Distribusi peluang kontinu. Kalau tadi diskrit, sekarang kontinu. Jadi diskrit kesimpulannya, titik sampelnya itu katanya bisa dihitung. Kalau boleh kita tambahkan juga bisa dilihat, boleh juga bisa dihitung. Contoh misalnya pena, banyaknya pena rusak, banyaknya TV cacat, dan seterusnya. Jumlah telur yang tidak menetas karena cacat, itu adalah konsep-konsep diskrit. Oke, ada satu lagi kita coba bahas distribusi peluang kontinu. Nah, variabel acak disebut kontinu jika nilainya tak hingga pada interval real. Jadi konsepnya rupanya bedanya. Ruang sampel dari diskrit itu dia tidak menggunakan interval. Kalau dia pada kontinu harus pakai interval. Nah, fungsi peluangnya disebut dengan probability density function. Syarat-syaratnya integral. Kalau tadi sigma, kalau diskrit dari sigma. Kalau pada kontinu dia adalah integral. Integralnya adalah 1. Oke. Nah, probabilitas titik dia itu 0. Kalau pada konsep, kalau dia diskrit kan tidak. Peluang dia titik ada. Contoh peluang tadi ruang sampelnya dadu ya. Dadu itu kan nampak. Bisa dihitung. Jadi setiap titik sampelnya peluang 1/6, peluang 2/6. Tapi kalau pada diskrit dia tidak bisa. Peluang pada satu titik harus interval. Nah, sedangkan untuk mencari peluang interval A dan B itu adalah integral fx. Contohnya adalah uniform, Gaussian, eksponen, Weibull, dan seterusnya. Jadi kalau begitu kita udah dapat gambaran sekarang bahwa katanya distribusi peluang diskrit ini kita pastinya harus tahu dulu ruang sampelnya apa, dan kita harus tahu peluang dari
ruang sampel tahu, variabel acak tahu, peluangnya kita harus tahu untuk setiap variabel acak, lalu kita jumlahkan peluangnya tadi satu. Kalau dia diskrit juga katanya adalah dia terhitung, dapat dihitung, tapi kalau kontinu harus dalam interval. Dalam kontinu kita menggunakan integral untuk membuktikan dia itu sebagai suatu distribusi peluang kontinu yang sah. Maka integral dalam intervalnya itu harus satu, itu kontinu. Jadi kalau kita lihat batas pada kontinu itu tidak mesti minta hingga tak hingga, tergantung soal nanti berapa batas intervalnya. Itu yang akan kita integralkan, itu yang akan dia beri nilai satu. Oke, sangat menarik Oco AI. Oke, sangat menarik. Coba list dalam tabel, beda. Coba list dalam tabel. Oke, beda. Diskrit dan kontinu. Distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit. Diskrit. Dan kontinu. Kita coba minta AI. Buat dalam satu tabel. Tabel, nah ini oke, ini dalam tabel. Wah, ini dia coba buat. Yang jelas nih. Variabel acak bisa dihitung. Ya, tadi kita katakan ya, karena dia bisa dihitung. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau 0 itu biasanya tidak ada. Pengiriman televisi 10 buah diketahui 3 cacat. Nah, jadi kalau 3 cacat, kalau diminta dari 0, berarti 0 itu tidak ada yang cacat. 1 yang cacat, 2 yang cacat. Makanya dia ada diskrit. Kalau kontinu dia tidak ada. Oke. Dia terhitung pada berupa interval. Dia tadi katakan harus dalam interval. Pada titik dia tidak ada peluang. Fungsi peluang disebut dengan probability mass function, dalam kontinu PDF, probability density function. Oke. Oke, sedangkan probabilitas interval, nih kalau dia titik, kalau probabilitas interval, kalau dia kontinu sigma, kalau dia diskrit sigma, kalau dia kontinu integral. Syarat dia benar kalau jumlah dari semua peluang titik sampel itu atau semua peluang variabel acak satu, kalau dia kontinu integral, ini contohnya juga ada. Dan saya rasa ini sangat jelas sekali konsep yang dibicarakan oleh AI. Coba kita ambil satu contoh, misalnya dalam satu buku, kita ambil contoh. Dalam satu buku kita ambil contoh 38, kita copy. Oke, coba kita masuk. Nah, berikan contoh, lalu pertama sekali terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu jawab secara terperinci. Jawab secara terperinci. Nah, copy soalnya. Kita coba biarkan saja AI menjawab. Siap Ocu. Wah, ini siap Ocu terus. Kita lakukan langkah demi langkah. Kita terjemah hasilnya. Sebuah pengiriman berisi 20 laptop. Oke, ke dalam suatu toko. Di antaranya terdapat 3 laptop yang rusak. Jika sebuah sekolah membeli 2 laptop secara acak, tentukan distribusi peluang. Nah, ini diskrit nih. Nah, ingat dalam distribusi peluang tentu kita harus tahu peluang sampel, variabel acak, lalu peluang untuk setiap variabel acak. Kita lihat jawaban AI bagaimana. Jawaban terperinci, wah, total laptop 20, rusak ada 3, laptop baik 17, sekolah memberi 2 laptop tanpa pengembalian. Nah, kita selalu minta sama AI tentukan terlebih dahulu ruang sampel. Karena ingat, ruang sampel itu mesti wajib kita tentukan terlebih dahulu, karena apapun cerita peluangnya, pembaginya pasti ruang sampel yang sama. Nah, karena ruang sampelnya adalah memilih 2 dari 20 laptop, maka dia kombinasi 22, 190. Nah, variabel acaknya, karena ada membeli 2 laptop yang rusak, tentu variabel acaknya memberi bilangan kepada setiap titik sampel, tentunya hanya ada 0, 1, 2. 0 dikatakan tidak ada yang rusak, 1 dikatakan 1 rusak, 2 dikatakan kedua laptop rusak.
Nah, oleh sebab itu kita cari satu-satu peluangnya. Peluang distribusi ini dapat dihitung dengan menggunakan hipergeometrik. Nah, coba lihat pembaginya itu loh, ruang sampelnya sama. Dikatakan hipergeometrik ini karena ada dua peristiwa tadi kan, ada peristiwa baik, ada peristiwa cacat dan tidak cacat. Jadi kalau dia ada 20 total, M-nya 3 rusak, 2 dibeli, K itu adalah 012. Jadi tinggal masukkan rumus saja. Untuk menghitung berapa peluang K itu ada 012. Ingat, yang dihitung itu tentu peluang variabel acak. Biar nanti fokus kepada jawaban mana yang K, mana yang N, mana yang M, mana yang N total itu harus jelas. Kalau K itu adalah soal yang ditanya, pasti kita tahu semua nanti K itu apa yang ditanya. Yang rusak. Variabel acaknya 012. M besar pasti berhubungan dengan K. Oke, K tadi soal yang ditanya. Kalau yang ditanya rusak, berarti M banyaknya rusak. Banyak rusak 3. Kalau N tergantung N besar. Oke, N besar 20 dibeli 2. Oke, jadi kalau begitu, nampak sekali dalam soal ini, harus kita perhatikan pertama sekali, harus beruntun ya. Tentukan K dulu. Cara menentukan K apa yang ditanya. Yang ditanya variabel acak rusak. Berarti K-nya itu variabel acak dulu kita ketahui. Setelah K, hubungkan ke M. M besar. Karena dia yang rusak yang ditanya, pasti M itu 3 rusak. Nah, N-nya itu populasi pasti jelas 20. Sedangkan N kecil tentu berarti berhubungan dengan N besar. Kalau ada 20 N dibeli 2, maka jelas sekali kan. Ada N besar 20, N kecil 2. Jadi perhatikan urutan dalam menjawab soal. Pastikan dapat K dulu. Apa itu K? Variabel acak. Apa itu variabel acak? Nggak mau saya jelaskan lagi. Karena kita udah bahas sebelumnya. Terlalu banyak membahas variabel acak. Setelah dapat variabel acak, tentu hubungkan dengan M. Pasti ada M-nya dalam soal. Kalau rusak, tentu M-nya adalah yang rusak. Nah, setelah kita dapatkan ada pemilihan K rusak dari M rusak, tentu sisanya tentu N kurang M. Nah, ini pasti nih. Karena tentu kalau ada yang rusak 3, yang tak rusak pasti ada 17. Nah, sekarang kita hitungkannya satu-satu. Untuk K sama dengan 0, berarti X 0, kombinasi 3, 0, 17, 2, 22, 0,758. Untuk X-nya 1, berarti K-nya 1, M-nya tetap, N-nya tetap, M-nya harus tetap, dan kalau dia di sini 1, tentu di sebelah 1, karena dia 1 rusak, 1 pasti baik. Nih dia, 1 rusak, 1 baik. Kenapa harus 1 rusak, 1 baik? Karena yang dibeli itu 2. Kalau 1 sudah rusak, tentu 1 baik. Yang terakhir 2 rusak. Karena 2 rusak, pasti 0 yang baik. Makanya di sini kombinasi 32, kombinasi 17, 0. Pembaginya itu coba lihat loh, sama pembaginya kombinasi 22, kombinasi 22, kombinasi 22. Karena itu ruang sampelnya dari awal kita tetapkan. Yang di atasnya itu hati-hati. Kalau dia X sama dengan 0, tidak ada rusak. Karena yang dibeli 2, tentu 0-nya rusak. Tentu 2-nya tidak rusak. Makanya ada kombinasi 3, 0 dan 17, 2. Tidak ada yang rusak dari 3 ini. Dan yang 2 rusak dari 17. Ingat, kenapa 2? Karena tadi soal bercerita membeli 2. Lalu X sama dengan 1. Kalau 1 rusak, tentu sisanya 1 baik. Tidak mungkin 2 baik, tidak mungkin 3. Karena kita membeli 2. Yang paling penting untuk memudahkan pembagi harus sama. 22. Kombinasi 22 itu ruang sampel. Nah, baru ini N1 peristiwa memilih 1 rusak dari 3 rusak. Dan N2 peristiwa memilih 1 baik dari 17 yang baik. Maka dikalikan di sini. Tekniknya sama. Nah, seterusnya peluang 2. Oke. Lalu untuk membuktikan ya, kita tengok. Karena jumlahnya 1, 0,17 tambah jumlah 1. Nah, distribusi peluang itu tampilkan dalam tabel. Ingat, pasangan antara variabel acak dan peluangnya. Dikatakan benar jika jumlah peluangnya sama dengan 1. Oke. Jelas sekali ternyata konsep kalau kita belajar dengan IA ini.
Apa itu diskrit, apa itu kontinu, kenapa soal ini diskrit, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ternyata sudah terjawab dengan diskrit. Sebagai satu kesimpulan, ingat, diskrit dapat dihitung peluang untuk setiap titik sampelnya itu ada, setiap titik sampel atau setiap variabel acak itu ada, dan seterusnya dikatakan benar menggunakan sigma peluang, jumlah semua peluang dari variabel acak satu. Kalau kontinu, tidak ada peluang pada satu titik, yang ada hanya peluang pada interval. Itu harus ingat. Oke, peluang pada interval. Dan dikatakan benar jika integral pada batas interval tadi harus satu. Yang perlu dipegang dalam kontinu tidak semua batas minta hingga sampai tak hingga. Boleh 0 sampai tak hingga, boleh min 1 sampai 1, boleh 0 sampai 1, terserah. Tergantung soal. Yang paling penting kalau diintegralkan pada batasnya adalah sedangkan peluang X variabel acak X dalam interval AB cukup integralkan saja integral AB. Oke, saya rasa jelas sekali konsepnya, apalagi kalau kita lihat perbedaannya itu dalam tabel. Ini ada nih, discrete, continue katanya. Namanya PMF, probability mass function untuk discrete, probability density function untuk continue. Jelas sekali probability titiknya itu ada, baik dia titik boleh, interval juga ada dalam discrete. Kalau pada kontinu tidak, selalu 0 dalam titik, dalam interval. Nah, ini dikatakan benar, ada peluang intervalnya sigma. Kalau dalam kontinu integral, dikatakan benar sigma untuk setiap X itu 1, dalam kontinu integralnya 1. Oke, saya rasa sangat baik sekali. Nah, contoh kasus misalnya, tinggi badan kenapa dikatakan kontinu? Karena kita tidak tahu seperti apa tinggi badan itu, kita nggak tahu. Tak nampak objeknya. Orang katakan 1 meter, seperti apa 1 meter? Kita nggak tahu. Beda dengan jumlah barang rusak. Nah, jumlah TV rusak 2. Ini yang 2 tuh. Ini rusaknya. 1 suaranya nggak jelas, 1 gambarnya kabur. Nah, itu 2-nya nampak. Oke? Tapi kalau umur, nah umur itu seperti apa kita nggak tahu wujudnya. Nah, juga dikatakan tak hingga pada interval. Contoh misalnya tinggi badan orang di antara 160 cm sampai 161. Enggak terhingga itu. Ada 160,05, ada 160,01, ada 160,003 dan seterusnya. Jadi banyak tak terhingga di antara interval. Oke, saya rasa jelas sekali konsep yang diberikan oleh AI. Malah dalam contoh kita juga dapat lihat tadi bagaimana cara menjawab distribusi peluang acak diskrit ini. Pastikan ruang sampel, pastikan dulu apa itu variabel acaknya, apa itu ruang sampelnya. Lalu kita bisa jawab langsung dengan menggunakan tentukan peluang untuk setiap variabel acak. Lalu kita ingat konsep apa saja variabel acaknya, berapa peluang setiap variabel acak. Dikatakan benar dia harus sigmanya 1. Nah, ini rumus supergeometrik nih, namanya hypergeometrik, padahal kita udah belajar dulu kan. Ada contoh yang kita berikan, jika N1 peristiwa memilih rusak dari banyaknya rusak, dan N2 peristiwa memilih dari yang tidak rusak dari yang tidak rusak, memilih N kurang K yang tidak rusak dari N kurang M yang rusak, yang tidak rusak, sorry. Pembaginya adalah kombinasi N besar, N kecil. Oke, ini jelas sekali sudah kita jawab tadi. Dalam soal ini tergambar semua. Cuman yang kita pastikan dalam hipergeometrik ini, tentukan dulu K itu variabel acak. Di mana konteks soalnya, kalau yang ditanya rusak, berarti M besarnya banyak yang rusak. Kalau yang ditanya yang baik, berarti M besarnya itu yang baik. Dapat K, dapat M, pasti ada N besar populasi. Dari populasi turun N kecil. Karena N kecilnya itu adalah memilih banyaknya dari populasi. Jika dari 20 laptop dipilih 2, nah, kan jelas itu. Mengambil 2 laptop dari 20 berarti N kecil 2, N besar 20. Sedangkan M besar berhubungan dengan K. Oke, kalau kita sebut dulu teorinya M besar itu percobaannya. Oke, kan kita mendefinisikan variabel acak memberikan bilangan kepada setiap titik sampel dalam ruang sampel tergantung kepada suatu percobaan. Nah, jadi berhubungan variabel acak. Variabel acak K dengan M besar itu pasti berhubungan. Nah,
Saya rasa cukup sekian penjelasan perdana pendahuluan untuk distribusi peluang diskrit. Kita jumpa lagi untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.